memang mengadikan, tapi lebih banyak do tidak ada. Ini sudah berapa tahun? Nah, saya bilang lebih panjang Tahun 6 tahun sudah ya. Saya tanya sama Bapak, berdasarkan dari yang memberikan ini kepada Bapak untuk jaga ini, tujuannya apa? sempit. Karena ada dua itu. Ya, ada dua. Pertamanya mana perlu duluan itu jawabannya. Ya, yang satu kiri situ atau yang ini. Yang Kris ini dulu. Yang kiri sini. Sejarahnya begini. Kondisi ada satu mama kecil dari mereka ini, bisu dia. Adiknya bepertuan. Adik istri. Adik saya, adik istri. Dia bawa dia ini. Kandung sepupulah. Dia bisu, langsung melahirkan anaknya lagi. Nah, mula anak itu datang orang permisi, cerita lurus ini, datang orang selingkuh. Tidak ada Selingkuh pesan. jadi ada anak bersalin 2-3 malam belum benar kesehatan tersebar begini kan. Pakai dukun apa segala macam, tidak keluar, tidak bersalin. Ada satu pendapat, karena ini kan tidak punya bapak. Jika cari bapaknya, ini anak mau keluar, mau panggillah kakaknya. Bagi saya sudah, saya datang mereka panggil, saya ambil satu kayu. Selingkuh di dia, saya bilang tolong anak, juga kau sebagai mamanya, inilah saya bapaknya. Bersalin minta maaf, saya bilang tolong bersalin aman, sukses. Ini lipat, nikahin, bahwa tanda buktinya bahwa saya bapaknya. Yang penting dia bersalin. 1 jam kemudian langsung dia bersalin, laki-laki. 1 bulan kemudian, neneknya jalan di belakang rumah. Dia lihat ada lebat satu laki-laki tinggi tuh. Dia ikut hilang. Nenek laki-laki sudah meninggal. Nah, hilang. Akhirnya dia cerita sama orang banyak, oh saya ada dapat lihat orang tadi kan jalan di belakang situ. Kayak bayangan. Bayangan. Dari pagi sampai sore. Sore sudah dapat, sudah ini Kris ini. Oh. Kayaknya dia mau kasih ini, datang kasih ini bepertuan. Nenek itu, nenek yang sudah meninggal tuh. Datang bawa ini kayaknya. Tidak lihat dia punya wajah. Dia cerita sama dukun bilang, inilah parang pakai itu anak. Untuk jaga. Dia supaya dia umur panjang. Dan ini kasih di bapak yang itu hari melarikan dia. Kasihkan ke sini. Maka anak itu lagi bisu. Ya. Nah, Jadi anak gini sekarang Bapak, berarti Kris ini dia tidak bertuan. Jadi Bapak tidak bisa kasih ke siapa-siapa. Jadi saya maksudnya gini Bapak tidak boleh sayangkan ini. Ini barang kalau bisa dibuang aja. Kalau tidak akan ada waktunya ini akan memakan tumbal. Saya sampaikan ini karena saya sayang sama Bapak dan keluarga Bapak. Ini tidak seberapa dengan nyawa Bapak. Tidak seberapa dengan nyawa seseorang. Dan saya jamin kalau Bapak ini lakukan doa pelayanan secara, saya juga tidak gunakan ini. Bukan berarti saya bawa saya gunakan. Dalam nama Yesus saya tidak akan pernah gunakan ini. Kita buang aja. Dan itu jauh lebih baik untuk menyelamatkan diri Bapak, nyawa Bapak, dan nyawa generasi anak cucu Bapak. Menurut Bapak bagaimana? Karena kalau Bapak istilahnya gini, Bapak mau kasih ke siapa? Tidak bertuan, karena ini dipilih. Dan jangan Bapak berpikir bahwa ini barang bagus. Yang bagus itu tentang kehidupan ini hanya Yesus yang bagus. Bisa jadi ini yang selama ini membuat Bapak jangan jadi tersiksa seperti ini. Jadi saya sampaikan ke Bapak supaya Bapak secara pribadi
merelakan demi kebahagiaan Bapak, demi kebaikan Bapak, demi kesehatan Bapak, demi keselamatan Bapak, dan bukan hanya Bapak sendiri, tetapi keturunan Bapak, termasuk anak-anak, termasuk cucu-cucu Bapak. Nyawa kita itu yang menjamin itu Tuhan. Itu sebabnya saya sampaikan kepada Bapak, ini tujuannya Bapak supaya Bapak mengalami pelepasan secara total. Ya, menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi Bapak harus mengiyakan. Bapak sampaikan. Ya. Bukan emas, ini kuningan. Kalau Bapak naruh punya kuningan panjang kayak gini, saya buang. Kepala suku di Ponco. Sudah beberapa yang kita buang. Di Labuan Bajo sudah berapa? Tujuan demi kebaikan Bapak sendiri. Begini, dia mau begini. Ini barang kan rela. Hanya dengan dari saya kasih tahu dulu tuannya dulu. Artinya jangan sampai saya terbeban. Karena begini Pak. Maksudnya di ini kampung begini, karena mereka terhitung barang besar ini. Sebab kalau dia buang bisa tanpa ketahuan, dia menuntut nanti akhirnya buang sampai ke maksudnya bawah. gini. Tuannya itu, nah sekarang tadi Bapak cerita barang ini dipilih, berarti barang ini tidak bertuan. Nah sekarang muncul tuannya itu sumbernya dari mana? Jadi gini, ini maksudnya gini, ini perlu harus ada keterbukaan kita di sini. Kalau bilang tuannya kecuali ada yang datang kasih ke Bapak, berarti dia itu ada tuannya. Tapi kalau itu pilih, Bapak mau kasih ke orang pun, ini kan tidak ada kejelasan mau kasih ke siapa. Tidak, artinya kita ikut alur yang pilih juga, atau kasihkan sama mereka itu yang pilih. Begini dulu kisahnya nih apa nih, episode ini misal nih ada nenek mamanya mama ini mama kecil, dia lihat bayangan jalan di depan tuh kayak laki-laki. Pas dia habis lihat ke belakang ke bawah begini, langsung muncul ini. Dia ambil kasih di Bapak ini. Makanya Bapak bilang tadi saya ngomong dengan itu mama dulu nanti supaya lebih jelas. Mamanya si bisu. Supaya Bapak ini tidak ada beban. Kalau seandainya dia sudah tahu sudah buang toh. Bapak ini tidak ada beban. Nenek juga tidak ada beban. Jadi saya upayakan dulu mau buang juga biar sedikit, nanti mau upayakan dikembalikan dulu. Biar tiga pakai ini, terus melepaskan dia secara. Iya. Jadi ini tujuannya menyelamatkan mereka secara pribadi, menyelamatkan diri Bapak, menyelamatkan keluarga besar. Karena ini barang tidak seberapa. Tetapi ada kekuatan jin, kekuatan magic di dalamnya. Itu yang nanti akan membahayakan. Apalagi kita tidak tahu ngomong dengan jin kuat dalam gitu. Ya. Kita kan tidak tahu. Ini hanya bisa lakukan doa pelepasan. Kalau tidak itu dia berdampak yang tidak bagus. Pikirannya Bapak tua ini Pak, barangkali bisa 20 pasan nanti menyusul dia Bapak pulang gitu, 21 pasan dulu. Nanti kan dikembalikan kepada Tuhan. Ya. Saya tanya tadi karena saya berpikir karena itu dipilih berarti dia dipilih oleh Bapak berarti itu dia tidak bertuan.
Nenek yang pilih. Oh, nenek yang pilih, tapi kasihnya di bapak ya. Kasih di bapak ini. Ah. Tapi sekarang dia masih tanya itu, sebelah masih ada. Nenek masih tanya itu. Nah, masih hidup itu dulu. Masih hidup juga nenek. Apalagi kan dia pendengar Quran, setengah mati kita ngomong. Makanya saya lagi itu lagi. Tiap kali datang sini nenek tanya. Ya, saya upaya itu tadi itu kan seperti itu. Pelepasan dengan kesehatan biasa. Ini barang ini dia karena gini, dia akan berdampak yang tidak baik. Mau aku dah nongol. Mau silin. Saya silin gue jawab. Ayo sana ini kisah kau juga. Kayaknya ada yang bisik bilang begini, ayo kasih di bapaknya ini anak dengan bapak ini. Bisik di nenek. Ini ya kasih sama saya gitu. Ya, dia Kris ya. Tapi tidak tahu tujuannya bagaimana. Ya. Karena barang-barang ini dia punya ada kekuatan-kekuatan magicnya, kekuatan magicnya. Dia punya penunggunya. Biasanya barang-barang kayak gini, di sisi lain dia menolong kita. Dia menolong kita dalam masalah kayak Kris ini biasanya lebih kepada kasus-kasus, menangani kasus-kasus cepat teratasi. Tapi cepat teratasi, tapi akan ada tumbal. Percaya saya, akan ada tumbal. Jadi saya harapkan Bapak untuk bisa paham tentang apa yang saya sampaikan. Yang kedua, yang ini untuk apa ini? Itu kalau dapat di hutan saya pernah usaha. Dapat saya dapat lihat di situ. Langsung saya angkat. Waktu pergi hutan bapak dulu kan. Dapat lihat ini, dia ambil bawa pulang. Tapi tidak tahu apa gunanya. Tidak tahu tujuannya gimana. Ya, Tidak ada mimpi lagi. iya. Tidak ada mimpi bilang begini ya. Ini tujuannya. Jadi ada hal-hal yang kadang gini. Kadang sesuatu yang kita meyakini bahwa ini punya kekuatan, setan bisa memanfaatkan itu dan dia jadikan itu alat atau suatu kekuatan karena kita mengimani, kita yakini, dan akhirnya setan memanfaatkan itu. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi karena kita meyakini, akhirnya jadi. Jadi intinya di sini saya minta Bapak secara pribadi untuk juga merelakan untuk doa pelepasan ini ya. Kita berdoa ya. Doa pelepasan ini buat Bapak siapa ya? Bapak Vincent Sari. Terlepas dari ini ada yang lain, jaga rumah. Yang jaga rumah biasanya tanam di depan, Menunggu ilmu juga. Tak mana. mungkin ada yang Ada ilmu yang mau bisa ngomong dengan itu dengan ini, iya dengan binatang kah? Kata saya kan bahkan tidak binatang liar. Kata interaksi binatang liar mereka sakit. Zat yang tidak bisa dijinak, jadi bisa jinak. Iya, itulah. Jadi barang-barang seperti itu biasanya gini, Bapak, itu kekuatan itu dia lebih kepada apa ya, suatu kekuatan mantra yang di dalamnya itu dikerjakan oleh yang namanya, kalau di Rote itu dulu pernah saya layani ada satu orang itu dia untuk apa, cari madu. Misinya maksudnya. Itu saya ngomong bulu badan berdiri. Dia apa ya, pergi petik madu itu biar ranting kecil begini dia lewat. Itu yang bekerja bagi dia itu Buntianak. Layanan waktu itu Kristen. Jadi Bapak, kekuatan mantra itu Bapak ada yang mengikuti Bapak. Jadi ketika Bapak berbicara,
itu buntianak atau alam roh itu dia bekerja menjinakkan itu. Tapi Bapak ini hanya dampaknya ke Bapak sendiri, tidak ke anak-anak. Makanya Bapak itu tidak pernah sembuh. Itu tidak ada jangkit. jadi dia dampaknya ke Bapak saja. Tapi kalau seandainya Bapak juga, kita tidak tahu. Tapi nanti suatu saat kalau Bapak bersikeras, kami tidak tahu. Bisa jadi akan berdampak kepada keturunan, entah itu mama, entah itu anak, entah itu kayak cucu. Jadi Bapak saya harapkan sayangi generasi Bapak, sayangi diri Bapak. Karena kalau Bapak tidak mau lepaskan itu, ya seberapapun penghasilan Bapak dapatnya, itu juga nanti habis dengan seketika juga untuk urus pengobatan. Memang Bapak betul mudah untuk dapatkan uang, mudah. Gampang, tapi gampang juga habisnya. Nyawa Bapak terancam. Jadi Bapak harus juga merelakan itu, tinggalkan itu. Biar Yesus saja. Ya. Itu kan yang bekerja bagi Bapak untuk memperkaya Bapak itu sebenarnya itu alam jin yang bekerja. Dan dia menuntut tumbalnya. Ya. Jadi Bapak juga harus lepaskan itu ya. Itu berupa doa mantra ataukah ada istilahnya buku mantra. Buku sudah buang ya? Sudah buang. Tapi masih hafal. Masih hafal doa. Ya harus, tidak salah karena anak secara pribadi pun tidak mau ini dampak pada dia dan keturunannya. Ya kan kesalahan, Alkitab bilang kesalahan orang tua itu juga bisa berdampak pada generasi ketiga dan keempat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan kutuk bagi anak-anak. Apalagi yang ada kasih tahu semua. Itu bukan bakat sebenarnya Bapak. Jadi itu bukan bakat, tetapi itu karena Bapak berguru, atau itu juga tidak datang sendiri. Itu Bapak bukan bakat, itu karena Bapak berguru dari orang. Betul. Ya, berguru dari orang. Tidak mungkin bilang bakat. Itu Bapak berguru dari orang. Ilmu yang dikasih. Tapi nanti akan ada tumbal. Tumbalnya itu dapat cepat, tetapi keluarnya juga cepat. Bapak, kalau memang itu membahagiakan Bapak, kehidupan Bapak tidak seperti ini. Kalau bisa panggil kayak gitu, mendingan rumah 4 lantai memang. Atau bagaimana? Sekalian kaya memang. Kalau bisa kayak gitu, mendingan saya rumah 4 lantai, mobil Fortuner di depan ini. Bagaimana? Kalau itu mudah. Hanya menyenangkan sesaat, susahnya lebih banyak, tapi kita masih tetap mengikuti itu. Kalau saya mudah panggil hewan, saya panggil 1 kali, saya tiap hari panggil 10 memang. Kita pajang kayak ikan. Iya, terus saya tidak mau kerja setengah-setengah. Kalau memang mau jahat, betul ini. Mau jahat, mau kerja jahat kayak gitu, jangan kerja setengah-setengah. Panggil 1 kali 10 memang. Saya tiap minggu 10, jual itu minggu depan 10 lagi. Saya mau kaya memang 1 kali. Berapa penghasilannya itu 1 bulan? Rumah langsung 4 lantai memang. Mobil Fortuner di depan. Tidak lagi pergi ke hutan. Iya. Tinggal panggil saja. Tidak panik saya. No? Ini kita buka cara berpikir Bapak. Yang pada intinya ikhlas. Iya, ikhlas. Lepas kan itu. Kalau memang hanya setengah-setengah,
mungkin 2-3 tahun baru 1 ekor. Tapi kalau memang Tunasnya demi kesehatan. demi kesehatan, demi kebaikan. Daripada bapak pegang itu, tapi juga keadaan kita seperti ini juga tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu mewah amat. Ya. Jadi Pas yang Bapak bilang tadi itu, kebanyakan setiap kali kami pergi ke dukun bilang Bapak itu ini ada hafal itu ngomong untuk tangkap hewan tadi itu. ya, Pokoknya Bapak buang sudah. Kalau tidak nanti tetap lengket itu penyakit. ya. Jadi bapak harus buang itu karena itu ada gini, setiap barang yang dari dunia perdukunan itu selalu ada plus minusnya. Di sisi lain dia menolong, tetapi di sisi lain dia menguras. Dan dia menguras itu adalah bagian dari tumbalnya. Itulah permintaan setan untuk makan tadi. Itulah makanannya dia. Makanannya dia itu akhirnya uang itu terkuras. Itu makanannya dia. Begitu saja. Iya. Kakak boleh kita sharing. Seandainya ayatnya Bapak kan sudah hafal, tuh, pelepasannya bagaimana? Ya, tinggal doa aja. Ya. Doa yang penting dari hati Bapak. Oh, Bapak mengikhlaskan untuk melepaskan. Kita doa. Bapak ikuti doa untuk menyangkal itu. Aku menyangkal, aku menolak setiap mantra yang pernah aku pelajari. Aku tolak, aku sangkal itu tidak berkuasa lagi dalam diri saya. Tidak hafal lagi sudah itu. Walaupun tidak hafal, walaupun masih hafal, tapi tidak tapi berkuasa. tidak cuma berguna. Ya. Kemagunan Ya. biar begini nanti Bapak pergi di hutan Bapak mau lagi Tidak bisa Tidak bisa daftar lagi. sudah tidak berlaku. Jadi harus merelakan itu, mengikhlaskan doa pelepasan dan minta supaya Tuhan tetap mengikuti Bapak. Ya. Dan saya harapkan juga kalau bisa ini barang ini juga kris ini kalau bisa dibicarakan secara baik, buang aja. Oke, kita berdoa ya. Bapak ikuti doa ya, semua ya keluarga ikuti doa. Oh Tuhan Yesus, sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Engkau membawa hamba-hambamu Kau membawa hamba-hambamu ke tempat ini. ke tempat Dan ini. di tempat ini mereka menyampaikan firman. Kami sadar Tuhan, Kami sadar kami punya salah, kami punya dosa. Ampuni dosa-dosa kami, baik dosa karena pikiran, baik dosa karena perkataan, baik dosa karena perbuatan. Ampuni kami. Oh Tuhan Yesus, sore hari ini Bapak ikut. Sore hari ini saya secara pribadi mau menanggalkan semua barang-barang perdukunan, semua ilmu yang saya pegang selama ini. Sore hari ini saya sangkal, saya tolak semuanya. Sore hari ini barang ini aku putuskan hubungan dengan saya. Tidak berkuasa lagi atas hidup saya. Sore hari ini mantra yang pernah aku pelajari untuk memanggil hewan-hewan liar, aku putuskan sore hari ini tidak berkuasa lagi. Tidak berkuasa lagi atas hidup saya. Dalam nama Yesus, kuasa Yesus, bebaskan saya. Darah Yesus, tahirkan saya. Darah Yesus, kuduskan saya. Dalam nama Yesus, mulai sore hari ini, saya menjadi anak Tuhan. Saya menjadi milik Tuhan. Tubuh jiwa rohku, kuserahkan kepada Tuhan. Menjadi milik Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuliskan namanya dalam kitab kehidupan. Sorga yang kekal. Kau datang kali kedua. Jemput orang percaya. Saya juga. Sore hari ini, Kris yang ada. Juga aku tanggalkan, aku lepaskan. Juga aku tanggal aku lepaskan. Sore hari ini, tidak punya ikatan terhadap saya lagi. Tidak pernah ikatan untuk saya lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa yang baik dalam nama Yesus. Aku berdoa buat orang tua kekasih kami. Hamba bersyukur buat kondisi gatal-gatalnya yang selama ini badan bersisik sudah mengalami pemulihan. Bapak buka baju. Seluruh badan bersisik yang selama ini sudah ada pemulihan, aku berdoa mulai saat ini dan seterusnya. Pemulihan, kesembuhan total terjadi atas Darah Yesus. nama Yesus. Darah Dalam Yesus. nama Yesus. Darah Dalam nama Yesus. Yesus. Oleh bilur darah Yesus, oleh bilur darah Yesus. Aku Darah berdoa, Yesus berkuasa. kulitnya kembali normal. Kulitnya kembali normal dan Tuhan dipermuliakan. Tidak akan ada gatal-gatal Yesus. lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Keselamatan terjadi atas rumah tangga ini. Aku juga berdoa buat generasinya, buat istri dan anak cucunya, tidak berkuasa atas mereka. Aku berdoa buat mama sebagai istri. Kutuk penyakit tidak berkuasa atas istrinya. Aku berdoa buat anaknya. Kutuk penyakit tidak berkuasa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak berkuasa atas mereka. Tidak berkuasa atas mereka. Anak-anak tidak berkuasa atas mereka. Tidak berkuasa. Tidak berkuasa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa. Biarlah ada penjagaan, pembelaan yang sempurna bagi mereka. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga buat saudara-saudaraku yang ada bersama kami untuk melayani. Tuhan jaga lindungi kami aman dalam naungan, dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, Dalam sebentar nama kami Yesus. akan pulang dalam damai, dalam sukacita. Dan kami pulang dengan membawa kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih. Amin. Rumah Dalam nama ini Engkau Yesus. jaga, rumah ini Engkau lindungi. Pasukan bala tentara sorga menjaga rumah ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, ini doa kami, syukur kami. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan memberkati Bapak ya. Berkati. Adek.